sebenarnya satu makna bagi rambut yang ada di kepala sang bayi yang dilahirkan. Ya kan, ketika bayi dilahirkan itu kan ada rambutnya. Nah, itu sebenarnya namanya akikah. Oh, oke. Nah, gitu. Jadi nama akikah itu ya asalnya adalah dari rambut, ya kan? Asluha asy'aru, asy'aru itu rambut. Alladhi yakunu ala ra'sil walad, yang ada di atas kepala bayi yang dilahirkan. Kita akan berbincang bersama Ustadz Miftah terkait akikoh di Palestina. Tapi kira-kira seperti apa sih untuk melihat hukum-hukumnya dan segala macam. Sekarang alhamdulillah sudah hadir di studio MKFM Yogyakarta Ustadz Miftah, begitu ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Miftah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat alhamdulillah ya. Ini satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan pagi ini live ya. Kami Aman Palestin sedang berada di Yogyakarta bertemu dengan Mbak Konita dan juga sahabat MK seluruhnya. Ya, semoga selalu sehat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali loh sahabat MK bisa ketemu in person gitu ya dengan Ustadz Miftah. Ustadz, ini menarik tema kita terkait akikoh di Palestina. Betul. Karena kan kalau di Indonesia kita akikoh mungkin mudah. Ya. Tapi gimana? Apa kabar dengan saudara-saudari kita di Palestina, Ustadz? Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, akikah itu satu yang disunnahkan. Bahkan dia merupakan sunnah muakkadah. Artinya walaupun disunnahkan oleh Nabi SAW atau oleh Islam, tapi dia sunnah yang memang dititik beratkan. Karena tentunya tidak mungkin tanpa manfaat. Ya, pasti ada suatu kebaikan yang Allah sediakan ketika kita melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Jadi memang ini satu peluang bagi bangsa Indonesia yang jauhnya 8.900 km ya, hampir 9.000 km dari kita ke Palestina, dari kita ke Masjidil Aqsa, dari kita ke saudara-saudara kita yang berdarah-darah membela Masjidil Aqsa, padahal Masjidil Aqsa bukan hanya milik mereka. Ya, Masjidil Aqsa adalah milik semua umat Islam yang membaca surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah ila akhiril ayat. Sehingga sebagaimana kita juga berusaha untuk melaksanakan perintah Nabi atau mencontoh Nabi SAW di bumi Indonesia, kita juga berusaha melaksanakannya di bumi yang diberkahi oleh Allah. Ya, jadi akikah ini Mbak Konita ya, sebelum kita bicara tentang akikah di Palestina, saya sedikit menukil dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau itu seorang ulama, Masya Allah, ya, pengikut madhab Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Syafi' ataupun Imam Nawawi adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Ya, kitabnya sering kita baca ya, di antaranya Arba'in Nawawi, 40 hadis Imam Nawawi, ataupun Riyadhus Shalihin. Itu pengarang yang sama. Beliau kelahirannya di Damaskus, Suriah. Wafat di tahun 676 Hijrah. Ya, beliau menjelaskan definisi akikah dalam kitab yang terkenal yaitu Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kata beliau, fal aqiqatu mushtaqatu minal aq wa huwa al-qad'u. Ya, akikah itu ya dari segi definisinya diambil dari kata aqqa ya'qu, artinya memotong. Ya, qad'u itu memotong. Ya. Kemudian qala Abu Ubaid wa qala al-Asma'i wa ghairuhu al-aqiqah asluha asy-sya'ru alladhi yakunu ala ra'sil walad hina yulad. Jadi akikah itu ya sebenarnya satu makna bagi rambut yang ada di kepala sang bayi yang dilahirkan. Ya kan, ketika bayi dilahirkan itu kan ada rambutnya. Nah, itu sebenarnya namanya akikah. Oh, oke. Nah, gitu. Jadi nama akikah itu ya asalnya adalah dari rambut, ya kan, asluha asy'aru, asy'aru itu rambut. Alladhi yakunu ala ra'sil walad, yang ada di atas kepala bayi yang dilahirkan. Ya, hina yulad, ketika dia dilahirkan. Lalu kemudian berpindah ya dari nama rambut yang ada di kepala bayi yang dilahirkan, pindah dinamakan ya kepada asyad atau kambing yang disembelih ya ketika anak ini dilahirkan. Ya, jadi kambing yang disembelih ketika seseorang itu baru aja punya anak atau melahirkan anak disebut
akikah. Ya kan? Jadi berpindah tuh dari nama rambut di atas kepala bayi kemudian menjadi kambing yang disembelih ketika gitu. Li'annahu yuhlaqu anhu dzalika syar' inda dzabh. Kenapa? Karena rambut bayi itu akhirnya harus dipotong. Kenapa, Ya kan, Ustaz? dicukur ya bahasa kita dicukur. Ketika sang ayah menyembelih akikah itu. Jadi ada kaitan antara rambut yang ada di kepala bayi dengan kambing. Kenapa? Karena rambut itu dipotong ketika sang ayah mengakikahkan anaknya, yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Kalau dia bayi perempuan. Kalau bayi lelaki 2 ekor kambing. Masya Allah, ini syariah akikah. Ada nggak contoh dari Nabi SAW? Ada. Karena Nabi SAW ketika lahir Hasan dan Hussein, ya cucu baginda ya dari Sayyidina Ali dan Fatimah radhiyallahu anha. Nah itu menyembelih seekor kambing untuk Hasan dan seekor kambing untuk Hussein. Jadi akhirnya syariah akikah ini ya dilaksanakan oleh kita umat Nabi SAW. Karena apa? Mencontoh Rasulullah SAW. Nah, lalu kenapa sih begitu kan? Karena memang banyak hadis diantaranya ada yang menyebutkan dengan menyembelih kambing atau mengakikahkan anak kita ketika lahir, itu anak kita sehat. Jadi punten nggak sakit-sakitan. Begitu. Nah ini salah satu syariat betul ya, fadilah dari kenapa syariat akikah ini dilaksanakan oleh umat Islam mencontoh Nabi, karena Nabi sendiri bilang itu akan mensehatkan. Subhanallah. Bahkan di hari yang ke-7 begitu kan, di hari yang ke-7 sejak lahirnya sang bayi. Cuman hitungannya nih ada 2 pendapat. Ya, kalau bayi kita lahir sekarang nih di jam ini gitu kan, ini adalah hari Kamis. Ya, jamnya setengah 10. Ini masuknya hari ini. Berarti masuk hari ini, maka hitungan 7 harinya adalah mulai dari hari ini. Ya kan, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Itsnin, Selasa. Jadi Selasa depan seorang ayah itu yang bayinya lahir hari ini hari Kamis, Selasa depan itu berarti melakukan beberapa tuntunan. Ya, tuntunannya ada ya, yang pertama adalah ya kita tasmiyah. Tasmiyah itu apa sih? Tasmiyah itu memberi nama bayi. Berarti memberi nama bayi itu sesuai dengan tuntunan dari Nabi SAW adalah pada hari yang ke-7. Bukan saat hari lahirnya, Ustaz? Ya, memberi nama sebenarnya kapan aja ya, tapi pengumuman. Diumumkan bahwa kami kelahiran mendapatkan rezeki dari Allah dalam bentuk keturunan ya, bayi kami berlahir, anak kami berlahir, dan kami suami istri dan keluarga besar menamakannya, memberi namanya ya kan Muhammad, ya kan Abdullah, Aisyah dan sebagainya. Nah setelah itu barulah ya akikah, ya kan. Jadi setelah diberi nama baru akikah. Ya kenapa? Karena nanti ketika penyembelihan hewan akikah itu ya hada minna wa ilaika wa hadi aqiqatun an. Ya Allah, ini darimu dan untukmu, gitu kan. Orang yang menyembelih kambing akikahnya itu akan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, wa hadhihi aqiqatun an, gitu kan. Minka hada minka wa ilaika wa hadhihi aqiqatun an. Jadi diawali dengan bismillah, kemudian bertakbir, kemudian doa sebagaimana Nabi berdoa, Allahumma hada minka wa ilaika. Ya Allah, ini kambing darimu dan kepada akan kembali kepadamu. Dan ini adalah akikah untuk siapa nih? Kalau belum dikasih nama, nyebutnya susah. Gitu kan. Nyebutnya sudah akikah siapa nih gitu kan. Jadi hari akikatuan ya Muhammad bin siapa? Ayahnya bin Muhammad bin Ahmad misalnya. Nah, setelah itu barulah ritual yang berikutnya, artinya ibadah yang berikutnya. Jadi urutannya setelah saya baca beberapa referensi, urutannya adalah di hari yang ke-7 seorang ayah, ya dalam hal ini seorang ayah, ya bertanggung jawab untuk memberi nama yang baik untuk anaknya, ya kan. Nama-nama baik untuk anak
apa aja, itu diajarkan oleh Nabi. Kata Nabi dengan nama Muhammad, Ahmad, Abdullah, Abdurrahman, dan Asmaul Husna yang lain ya. Nah, lalu kemudian setelah pemberian nama barulah sang ayah melakukan ibadah namanya akikah. Dua ekor kambing untuk anak laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Setelah itu baru yang selanjutnya. Apa yang selanjutnya, Mbak Konita? Yang selanjutnya adalah mencukur rambut bayi. Ya kan? Mencukur habis rambut bayi ini. Ya, kenapa? Karena rambut itu al-adha. Ada artinya penyakit. Betul. Jadi rambut bayi itu ya harus dipotong, harus dicukur sampai habis. Okay. Lalu kemudian ditimbang dan kemudian dikonversi beratnya ke emas. Berapa gram nih, begitu kan? Ya kan? Kalau tidak, kata Nabi, bisa juga dengan perak. Tapi jauh beda tuh harganya antara emas dengan perak. Yang mampu dikonversi seberat emas, lalu kemudian dikonversi rupiah dan disedekahkan. Itu ya. Jadi setelah itu tahnik. Ada tahlik, tadi tahlik mencukur rambut bayi, ada tahnik, ya kan. Tahnik itu artinya kita bawa sebagaimana Abu Musa al-Asy'ari ketika dapat bayi atau dapat anak, beliau membawa bayinya, anak beliau ke hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah mendoakan keberkahan. Tapi kemudian mencukur rambut, and then kemudian memakan kurma. Tapi bukan ditelan. Cuma dialuskan di mulut Nabi, kemudian kurma itu dikeluarkan dan dimasukkan ke mulut bayi. Terutama ditekan ke langit-langit atas. Supaya bayi itu akan menyedut manisnya kurma. Ya, kalau tidak ada kurma, yang manis-manis. Tapi yang afdolnya adalah kurma. Begitu. Nah, ini untuk memberikan kekuatan di tubuh badannya ya, karena kurma Masya Allah ya, tidak ada perdebatan dari segi gizi dan sebagainya. Nah, barulah kemudian biasanya kalau saya dulu ya alhamdulillah 3 anak kami, saya dan istri, kami bawa ke seorang ulama. Ya, ada seorang ulama di timur Malaysia, di Kelantan. Itu namanya Tuan Guru Aziz Nikmat. Beliau sudah wafat. Beliau adalah seorang ulama dan juga umara, artinya menteri besar. Di kitanya gubernur. Beliau gubernur tapi beliau ulama, Masya Allah. Maka saya jabanin bahasa Betawinya. Saya bela-belain. Ya, kita datang padahal cukup jauh ya jaraknya. Kita pakai kereta api, kita datang. Dan kita pergi ke satu tempat namanya Pulau Melaka. Beliau tinggal di sana. Ya, seorang gubernur tapi rumahnya separuhnya kayu, separuhnya batu. Masya Allah. Di ruang tamunya hanya kitab-kitab agama dalam bahasa Arab. Ya, jadi langsung kita sholat subuh berjamaah. Dan kemudian setelah sholat biasanya beliau akan menghadap ke jamaah untuk buka kitab. Setelah itu selesai wirid. Nah, waktu saya untuk bertemu, Assalamualaikum, saya bilang saya datang dari satu tempat jauh di Kuala Lumpur. Ya, saya bawa bayi yang baru lahir. Oke, mana gitu. Jadi runutannya anak kami ditaruh di pangkuan, kemudian didoakan, ambil gunting, cukur rambut, tapi nggak semua, hanya simbol yang akan lengkapi nanti di rumah kita sendiri. Nah, kemudian doakan lagi, kemudian ambil kurma, ya, dipapah, dihaluskan, kemudian dikeluarkan, masukkan ke mulut bayi kita. Kemudian dituangkan air zam-zam ke mulut bayi untuk melancarkan, ya kan. And then diambil madu, dioleskan di bibir bayi yang baru lahir ini. Kemudian didoakan lagi panjang. Nah, itu yang memang diamalkan oleh para sahabat. Kalau punya bayi langsung mencari ulama yang memang wara, yang memang ulama baik ya, ulama yang memang Masya Allah ulama. Nah, kita berharap. Nah, kalau dalam kitab ini disebut, kalau sekiranya tidak ada ulama, cari bunyai. Ya, artinya ustadzah. Kalau tidak ada ustadz, tidak ada Pak Yai, ya maka bunyai pun boleh. Ya, kita minta keberkahan doa dari orang-orang soleh ini, ya supaya anak kita juga bisa melanjutkan kesolehan mereka dan menjadi ulama-ulama di kemudian hari, insya Allah. Begitu ya. Nah, baru nanti insya Allah pada sesi berikutnya kita bicara tentang akikah di Palestina. Siap Ustaz, Masya Allah. Komplit ya Ustadz ya, baru segmen awal saja sudah komplit sahabat MQ. Kita tahan dulu ya Ustadz Miftah. Singgahlah di Nusantara,
Kemudian yang berhasil alhamdulillah dengan izin Allah diislamkan ya Nusantara kita, kemudian Malaysia, Singapura, selatan Thailand, selatan Filipina. Subhanallah. Subhanallah.